Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat semua, sehat selalu, semangat, dapat menerima pelajaran dengan baik. Anak-anak ibu, hari ini jadwal kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4. Masih ingat kan anak ibu pelajaran yang lalu? Ya, masih. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk materi baru. Kemudian sebelumnya kita membaca doa dulu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak ibu pimpin. Dipimpin oleh anak ibu Ajri, ya silakan. Anak ibu, kita kan daring, jadi hanya yang 8 orang saja dulu. Nanti ibu juga tambah lagi 8 orang. Jadi semuanya sudah bergabung ya, semua sudah di video. Lihat ibu kan, ya 8 orang daring, ya. Pimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, baik anak-anak ibu. Semuanya coba sebelumnya ibu ambil absen dulu. Yang mana anak ibu yang hadir? Ya. Ajri sudah, Rehan, ya, Rara, Syifa, Kaila, ya, Riri, ya, Angga, ya, Rahel, ya, kemudian lagi Cantika, ya. Semuanya sudah hadir. Baik anak ibu semuanya, hari ini kita masuk pelajaran mari belajar surat Al-Falaq. Sebelumnya anak-anak ibu tanya dulu, sudah ada yang dapat surat Al-Falaq? Ya, alhamdulillah. Mungkin anak-anak ibu yang sudah dari TK dulu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang sudah kelas 4. Ya pasti sudah hafal Falaq. Namun mungkin hafal sudah semuanya pelajaran membacanya, tapi tajwidnya mungkin masih banyak yang belum betul atau membaca dengan baik. Kita membaca Al-Quran ini harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena kalau kita salah dalam tajwidnya, maka artinya juga salah. Serta kita mengartikan, menerjemahkan nanti juga salah. Jadi anak ibu, kita mempelajari dapatnya harus dengan artinya kita tahu dan kita tahu maknanya atau faedah surat apa yang terkandung dalam surat itu. Nah, anak ibu, belajar Al-Quran ini juga diwajibkan. Yang rajin membaca Al-Quran itu sangat besar sekali pahalanya. Pahala baca Al-Quran itu 1 dibanding 10 huruf Al-Quran. Coba anak ibu baca saja Bismillah, sudah berapa huruf yang ada pada Bismillah? Dikali sekian, berapa amal ibadah yang kita boleh dalam membaca Al-Quran. Jadi anak ibu, kalau bisa setiap harinya jangan dilupakan membaca Al-Quran. Paling tidak kita sesudah maghrib atau sesudah subuh, isya boleh juga, kan banyak mana yang waktunya yang banyak bisa memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Dan jangan lupa kalau mau tidur tetaplah membaca
surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas, serta diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian kita baca doa tidur. Nah, Ibu semuanya, kalau kita biasakan dari sekarang, dari dini, kita akan terbiasa nantinya sampai tua akan selalu beribadah, selalu membaca Al-Quran, selalu ingat Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah sangat menyayangi orang yang suka membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran, percaya kepada kitab Allah, juga termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, masih ingat Ibu rukun iman? Ya. Dan tidak terlepas dari wajib mengerjakan sholat. Jangan baca Al-Quran saja yang rajin, sedangkan sholatnya tidak ada. Itu sama dengan itu namanya pakai baju ada, celana tidak. Yang mana yang wajib? Celana lah. Kalau celana nampak ini apa? Kita tidak boleh aurat. Jadi sebaiknya yang terutama kita kerjakan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sekarang Ibu tanya, siapa yang ada salat subuh tadi pagi? Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 lagi gimana? Anak Ibu yang 4 lagi? Oh, rukun Islam itu adalah rukun yang harus, rukun dalamnya salat, rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Salat itu tiang agama. Kalau anak Ibu tidak mendirikan salat, berarti yang lainnya akan percuma. Itu artinya. Juga salat itu adalah kuncinya surga. Orang yang mengerjakan salat, di sanalah terdapat dia masuk surga atau tidaknya. Walaupun dia mengerjakan yang lain-lainnya banyak, bikin masjid 3 buah, berkorban setiap tahun, bersedekah setiap saat, namun salat tidak ada, tidak mungkinlah. No. Tidak dapat surga. Kunci surga itu adalah salat. Jadi Ibu, dari sekarang biasakan jangan meninggalkan salat. Karena orang yang melalaikan salat itu termasuk sahun. Sahun itu juga masuk neraka bagi orang yang melalaikan salat. Lalai itu artinya bukan dalam meninggalkan saja, tapi juga tidak sempurna melakukan salat, juga lalai, termasuk lalai. Nah, anak Ibu, sebelumnya kita masuk materi, itu hanya sebagai pengantar bagi Ibu. Baik, Ibu bacakan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan perlu anak-anak Ibu ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari surat Al-Falaq, anak-anak Ibu dapat menyebutkan arti dari surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian setelah kita mempelajari surat Al-Falaq, anak Ibu mengemukakan jumlah ayat dalam surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Jadi anak-anak Ibu, setelah kita mempelajarinya dapat tahu berapa jumlah ayat surat Al-Falaq. Kemudian anak-anak Ibu dapat mengetahui tempat turunnya surat Al-Falaq dan juga dapat menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Falaq. Kemudian anak Ibu setelah mempelajari surat Al-Falaq mampu membaca
surat Al-Falaq dengan fasih dan benar dengan tajwidnya yang betul. Nah, Anak Ibu, itu tujuan pembelajaran. Jadi kita dapat mengetahui berapa ayatnya, kita dapat mengetahui di mana turunnya, kita bisa membaca. Akhirnya kita bisa membaca surat Al-Falaq dengan benar. Baik Anak Ibu, kemudian anak-anak Ibu pastikan ya menyimak, buku paketnya dibuka. Ya, kemudian anak-anak Ibu semuanya, mari kita masuk pada surat Al-Falaq dengan melihat ke depan. Nih, nampak anak-anak Ibu semuanya? Nampak? Ya baik, Ibu bacakan. Anak-anak Ibu simak semuanya dulu dengan apa yang Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul Azim. Baik anak-anak semuanya, dengan mendengarkan bacaan yang Ibu tunjukkan tadi, Ibu dengarkan tadi, anak-anak Ibu tentu sudah dapat juga menirukan bacaan yang Ibu baca tadi. Nah, sekarang anak-anak Ibu, sebelumnya Ibu harapkan anak-anak Ibu mendengarkan apa yang terdapat di dalam surat Al-Falaq ini. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini, surat Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Coba Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nama surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Falaq. Nah, pada keduanya tidak ada falaknya. Nah, jadi dinyatakan pada ayat pertama. Yang mana surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Falaq ini termasuk golongan Makkiyah. Ya, jadi surat Al-Falaq ini termasuk golongan Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah. Kemudian ciri-cirinya suratnya ayatnya pendek-pendek dan turun di kota Mekah. Maka dinamakanlah suratnya termasuk golongan Makkiyah. Nah, anak-anak Ibu, dapat juga kita ketahui bahwa surat itu yang terdapat maknanya di dalam surat Al-Falaq itu adalah kita harus berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat perlindungan selain Allah. Jadi perlindungannya dari kejahatan malam, dari kejahatan tukang sihir,
dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Itu adalah arti-arti dari surah Al-Falaq. Nanti juga akan kita pelajari arti-artinya. Jadi yang jelas Ibu terangkan sekarang, yaitu surah Al-Falaq itu menceritakan tentang kejahatan-kejahatan makhluk. Ada kejahatan malam apabila malam gelap gulita. Kemudian ada juga kejahatan tukang sihir atau yang mentera-mentera, dan ada juga kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Kemudian ketika kita membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan dan kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan. Makanya kita dianjurkan setiap mau akan tidur malam, biar tidur kita tidak terganggu, kita harus membaca surat Al-Falaq diiringi dengan surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Kemudian diawali dengan jangan lupa membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dan ditutup nanti dengan doa mau tidur. Ya, anak ibu semuanya. Baik, anak ibu semuanya. Hari ini ibu ingin mendengarkan bacaan dari anak ibu. Dan penting juga kalian Bapak ketahui bahwa pada surat Al-Falaq ini banyak terdapat hurufnya qalqalah. Qalqalahnya seperti Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dibunyikan. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib dibunyikan hurufnya, karena huruf qalqalahnya qaf di akhir kalimat termasuk qalqalah kubra. Jadi qalqalah itu ada dua. Qalqalah itu ada dua. Yang pertama qalqalah sugra, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sugra itu terdapat pada pertengahan kalimat atau awal kalimat, dan qalqalah kubra itu terdapat pada akhir kalimat dan dibunyikan. Kemudian juga ada terdapat tanda baca yang sering kamu lihat. Ada tanda baca seperti ini, sukun atau mati. Kemudian qul a'u waw mati sebelumnya berbaris di depan. Baris depan, maka wajib dipanjangkan satu alif. Hukumnya adalah wajib dipanjangkan satu alif karena waw adalah termasuk mat tabi'i atau mat asli. Ya, Nana Ibu, perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di saat kita membaca au panjang satu alif, kemudian lu, jangan lu birabbil rabb. Terdapat lagi tanda baca tasdid yang seperti angka W kecil. Nah, terdapat lagi birabbil falaq. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam membaca surat Al-Quran. Terutama sekali pada surat Al-Falaq yang harus kita baca panjang, kemudian yang harus kita jelaskan orabnya, ba-nya double, berarti harusnya ditulis dua, pakai tanda tasdid menjadi bunyinya rabbil. Itu tandanya. Rab, di dalam Rab bil falaq. Qafnya jangan lupa dibunyikan di akhir kalimat karena huruf qalqalah. Kemudian juga di ayat kedua,
Min syarri ma khalaq. Min, nun mati, maka baca min karena disambut sim, maka min syarri. Ini terdapat lagi pada min terdapat tanda sukun atau mati. Pada ro terdapat huruf tanda tajwidnya yaitu tanda tasdid. Ya. Kemudian ma sesudah mim berbaris di atas terdapat alif. Ini termasuk juga mat asli. Maka dipanjangkan satu alif. Jadi huruf mat asli itu adalah alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Maka untuk memudahkan mengingatnya, huruf mat asli adalah awai. Alif, waw, ya. Awai. Nah, ingat. Kalau tanya nanti, coba anak ibu sebutkan huruf mat asli. Awai, Bu. Awai itu apa? Alif, waw, ya. Alif apabila sebelumnya berbaris di atas, kemudian ada alif di belakangnya, maka wajib dipanjangkan. Kemudian waw mati sebelumnya berbaris di depan. Kemudian ya mati sebelumnya berbaris di bawah. Maka sama-sama huruf itu adalah huruf mat tabi'i atau mat asli, sama-sama panjangnya satu alif atau dua ketukan ukurannya. Min syarri ma khalaq. Kemudian ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min nun mati, kemudian ro ada tasdidnya. Ini kemudian ghaib. Ghaib berbaris di atas, sesudahnya ada alif, maka termasuk mat asli dan wajib dipanjangkan. Kemudian iza, za juga ada alif, sebelumnya berbaris di atas. Za, jangan za. Kalau za itu zai. Kalau ini zal, zal. Za, iza waqab. Kemudian lagi wa min syarrin nafatsati fil uqad. Wa min juga ada tanda mati sukun, ro berbaris di ada ro tanda tasdid, kemudian ron sarin rin. Kemudian disambut lagi oleh nun, tasdid lagi ke nun. Nun tasdid, maka dilamakan bacanya syarrin naffa. Nah, fa-nya kebetulan sesudah fa berbaris di atas ada tanda alif, maka dipanjangkan sa ifil uqad. Fi ada ya, tapi tanda pak matinya tidak ada karena fi sesudah ya ada alif lam yang mati fil uqad. Dalnya juga dijelaskan. Jadi semuanya ini ayat 1 sampai 5 di akhir kalimatnya adalah qalqalah kubra. Ini muqaddar. Nah, kemudian ayat kelima lagi. Wa min syarrin ulang lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Hasad. Baik anak-anak semuanya. Ibu harapkan setelah ibu
menerangkan tadi, anak-anak ibu dapat membacanya dengan baik. Ya, sekarang ibu ingin mendengarkan anak ibu membaca. Coba Rara, ulang. Bismillah, mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Iya. Nah, bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, ayat pertama. Iya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Iya, bagus anak-anak ibu Rara. Ada yang lain lagi yang mau coba? Ya, boleh. Nanti ibu akan lanjutkan membaca satu-satunya. Sebelumnya sekarang ibu ingin mengulang lagi. Baik anak ibu, sekarang ibu ingin mengulang. Bagi yang belum membaca, nanti ibu ingin kirimkan videonya lewat ke WA ibu, buat video membaca surah Al-Falaq. Dan hari ini ibu ingin mengevaluasi apa yang telah ibu terangkan tadi. Nah, anak ibu, ya, baik, coba buka catatannya. Ibu akan mencobakan evaluasi yang telah ibu terangkan tadi. Ya, nomor 1, coba. Nomor 1. Bacaan surat Al-Falaq ayat ketiga adalah A. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pilih ya. B. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. C. Wa min syarri hasidin idza hasad. D. Qul a'udzu birabbil falaq. Nomor 2. Surat Al-Falaq diturunkan di kota A. Medina, B. Mekah, C. Mesir, D. Irak. Ya. Nomor 3. Arti dari surat Al-Falaq adalah A. Waktu subuh, B. Waktu zuhur, C. Waktu isya, D. Waktu maghrib. Ya, lanjut. Nomor 4, soal nomor 4. Surat Al-Falaq menempati urutan yang ke A. 112, B. 111, C. 113, D. 115. Nomor 5. Surat Al-Falaq turun bersamaan dengan surat A. Al-Ikhlas, B. Al-Fatihah, C. Al-Lahab, D. An-Nas. Ya. Baik, Nana Ibu semuanya, nanti dijawab. Jawabannya dikasihkan, nanti dikirim sama video. Dikirim sama fotonya. Nah, kalau bacaan Al-Falaq, anak-anak Ibu wajib nanti bacanya dikirim lewat video sama ke video WA Ibu. Nah, namun anak Ibu, untuk tugas yang telah Ibu berikan adalah
mengevaluasi ya, ujian tertulis dan ujian praktek membaca surat Al-Falaq. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran materi kita hari ini, perlu juga ibu ingatkan anak-anak ibu rajin belajar, rajin membaca. Apa tugas yang ibu berikan, anak ibu tolong dikerjakan. Karena anak ibu harapkan sistem daring ini yang lebih aktif, ya anak-anak ibu yang belajar. Nah, nanti boleh ditanyakan sama ibu mana yang tidak jelas. Anak ibu, seperti itu cara belajar kita sekarang.